Baik, langsung saja kita mulai ke sesi pertama, yaitu pembukaan. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan ayatul basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, penyampaian materi. Saya persilahkan kepada narasumber. Yang pertama, zona pantai dan pesisir. Pantai atau shore atau beach adalah kenampakan alam yang menjadi batas antara wilayah yang bersifat daratan dengan wilayah yang bersifat lautan. Pesisir adalah wilayah yang lebih luas daripada pantai, wilayahnya mencakup wilayah daratan yang masih mendapat pengaruh laut dan wilayah laut sejauh masih mendapat pengaruh dari darat. Baiklah, untuk yang kedua adalah klasifikasi laut. Berdasarkan letaknya, yang pertama adalah laut tepi, yaitu laut yang terletak sepanjang tepi benua. Contoh, Laut Cina Selatan, Laut Jepang. Yang kedua adalah laut pertengahan, yaitu laut yang terletak di antara dua benua atau daratan. Contoh, laut yang terdapat di Indonesia. Dan yang ketiga adalah laut pedalaman, yaitu laut yang terletak di tengah-tengah benua atau dikelilingi daratan. Contoh, Laut Kaspia dan Laut Mati. Berdasarkan kedalamannya, yang pertama adalah zona litoral, yaitu zona antara garis air surut dengan garis air pasang. Yang kedua, zona neritik, yaitu wilayah laut yang kedalamannya 0 sampai 200 meter. Dan yang ketiga adalah zona batian, yaitu wilayah laut yang kedalamannya 200 sampai 1000 meter. Dan yang keempat adalah zona abyssal, yaitu wilayah laut yang kedalamannya lebih dari 1000 meter. Berdasarkan proses terjadinya, laut transgresi adalah laut yang terjadi sebagai akibat naiknya transgresi yang biasanya kurang dari 200 meter. Oleh karena itu, laut ini sering disebut laut dangkal, contohnya Laut Jawa, Laut Arafura, Selat Sunda, dan Selat Bali. Dan yang kedua adalah laut ingresi, adalah laut yang terjadi karena adanya penurunan bagi permukaan bumi atau degradasi. Kedalaman laut ini biasanya lebih dari 200 meter. Laut ini sering disebut laut dalam, contohnya Laut Banda, Laut Sulawesi, Laut Flores, dan Laut Seram. Dan yang ketiga adalah laut regresi, adalah laut ingresi yang terjadi sebagai akibat proses pengendapan lumpur sungai. Contohnya Laut Jawa. Berdasarkan wilayah kekuasaan, 1. Laut teritorial, yaitu laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Batas laut teritorial ditarik dari garis dasar pantai pulau terluas ke arah laut bebas sejauh 12 mili laut. Yang kedua, zona ekonomi eksklusif merupakan wilayah perairan laut ekonomi suatu negara, tetapi berada di luar laut teritorial selebar 200 mil laut. Ditarik dari garis dasar pantai pulau terluar ke arah laut bebas. 3. Landas kontinen adalah bagian benua yang terendam oleh laut. Wilayah ini merupakan zona neritik dengan kedalaman antara 130 sampai 200 meter. Batas landas kontinen diukur dari garis dasar ke arah laut dengan jarak paling jauh 200 mil laut. Yang ketiga, gerakan air laut. A. Gelombang laut. Gelombang laut adalah alunan permukaan air yang ditimbulkan oleh angin atau gelombang yang terjadi di permukaan air laut atau danau. B. Arus laut. Arus laut adalah gerakan air laut yang mempunyai peredaran tetap atau tidak. Menurut temperaturnya, arus laut dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu 1. Arus panas, yaitu arus yang yang temperaturnya lebih tinggi daripada daerah yang didatanginya. Contohnya arus Teluk, arus Purosiwo, arus Brasilia. 2. Arus dingin, yaitu arus yang temperaturnya lebih rendah daripada daerah yang didatanginya. Contohnya arus Labrador, arus Bunguela. Yang keempat yaitu salinitas kadar garam. Salinitas adalah banyak sedikitnya kadar garam yang terdapat dalam setiap 1 liter air laut. Faktor-faktor yang mempengaruhinya: A. Penguapan
penguapan. B. Curah hujan. C. Banyak sedikitnya es yang mencair. D. Banyak sedikitnya sungai yang bermuara. E. Arus laut. Demikian presentasi kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.